Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sugerti Rosbach atau disebut Ati di podcast dan YouTube saya dengan judul Nyantai di Kebun Ati. Nah, podcast saya dan YouTube saya ini berisi sharing-sharing dari saya, juga ada beberapa narasumber yang bisa sharing pengalaman, sharing value mereka, sharing apa yang mereka kerjakan dan berhubungan dengan value. Nah, teman-teman silahkan klik subscribe dan klik tanda lonceng untuk mengetahui sesi-sesi saya berikutnya. Sesi saya kali ini saya mengundang seorang teman. Beliau adalah seorang penterjemah bahasa isyarat. Gak banyak ya orang yang punya kemampuan menerjemahkan bahasa isyarat. Beliau bernama adalah Frans Susanto. Nah, Pak Frans ini sudah berpengalaman menerjemahkan bahasa isyarat bagi teman-teman tuli di seluruh Indonesia. Beliau sering muncul kalau teman-teman sering nonton televisi seperti Metro TV atau Trans TV, teman-teman pasti akan sering melihat beliau yang ada di layar kecil di bawah. Nah, mari kita dengarkan sharing dari Pak Frans Susanto bagaimana sebuah bahasa bisa menjadi penyambung dan membantu banyak orang di dunia ini. Nah, kita akan dengar lanjutan dari cerita Pak Frans. Bagaimana sebenarnya saat kita mempunyai anggota keluarga yang mengalami disability, mengalami disabilitas dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita mungkin, dan bagaimana sebenarnya kita bisa membantu mereka. Mari kita dengar lanjutannya. Iya, betul. Dan itu nanti juga salah satu yang cukup unik, ada penelitian antara pria dan wanita tuli itu juga punya preferensi penggunaan isyarat yang berbeda. Oh gitu. Kayak bahasa apa ya? Jerman. Kalau enggak loh ya, kalau Jerman atau Belanda kan ada yang dibilang apa wanita dan pria, tapi ini beda lagi gitu. Bukan. Kalau di Jerman itu biasanya kan mereka berakar dari bahasa Latin. Nah, setiap kata itu punya jenis female, male, and neutral. Gitu. Kalau ini penggunanya justru ya, penggunanya. Oke. Contoh misalkan menggunakan preferensi sudah makan dan makan sudah. Sudah makan dan makan sudah. Oke. Sudah makan itu lebih banyak dipakai oleh, kalau saya nggak salah itu nanti saya cek lagi, itu lebih banyak digunakan oleh tuli yang wanita. Tapi makan sudah itu oleh tuli yang dominan, tuli yang pria. Saya nggak tahu kenapa bisa kayak begitu. Oke. Menarik. Saya jadi mikir gitu ya. Ternyata bahasa isyarat bukan even lebih kompleks dari bahasa verbal sebenarnya. Kalau misalnya ngomong kayak kita bikin kamus gitu, kamus Inggris Indonesia gitu, itu mungkin lebih mudah daripada bikin kamus bahasa isyarat. Pertama udah bahasa isyarat language-nya, kayak misalnya American language, terus Indonesia, tadi ada Jakarta, ada Jogja gitu. Tapi even mungkin lebih susah lagi kalau misalnya
Enggak. Tapi kalau American Sign Language berarti kalau udah cuma ada American Sign Language, ntar tinggal dilihat sama orang tuli, oh ya kalau ngomong sama orang Amerika begini, kalau ngomong sama orang Indonesia begini gitu ya. Sebenarnya lebih simple, tapi buatnya nggak lebih simple sih emang jadinya ya. Iya, memang betul. Kita yang makanya saya sampai dengan 19 tahun ini berkecimpung juga masih terus belajar memahami sedapat mungkin sistem bahasa yang mereka pakai yang totally different dengan yang kita punya. Gitu. Mereka hampir nggak ada sistem yang baku. Bahasa mereka itu semuanya adalah berbasis kata dasar, sangat berbeda dengan yang kita orang dengar. Orang Indonesia itu menggunakan ejaan yang disempurnakan. Ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Sementara mereka hanya mungkin verb, objek. Oke. Atau objek and verb. Jadi hanya kata dasar aja, kata benda, kata dasar yang disusun. Tidak ada awalan, akhiran, sisipan. Maka kalau seandainya kita langsung menerjemahkan kata yang kita dengar itu langsung bulat-bulat, itu bisa ada multi persepsi nanti. Contoh misalkan kalau di Tuli itu nggak ada bahasa kalimat pasif. Semuanya adalah kalimat yang aktif. Seperti yang pernah mungkin saya sering sampaikan, misalkan kalau ada kalimat ikan dimakan bapak, awalan di itu nggak ada di Tuli. Awalan di nggak ada. Jadi harus bapak memakan ikan gitu ya, berarti bapak makan ikan gitu. Betul. Bapak makan ikan pun ya itu sudah lebih baik lah, walaupun sebetulnya di dalam bahasa Tuli bisa jadi bapak ikan makan. Bapak ikan makan. Oke. Jadi tidak beraturan, artinya nggak beraturan tuh gini. Misalnya kan kalau misalnya bahasa gitu ya, yang tadi kata Pak Frans, subjek, predikat, objek gitu. Which is ini nggak ada gitu. Artinya ya udah lu harus ngerti aja kalau ngomong bapak makan ikan ya bapak ikan makan kalau di bahasa verbal atau bahasa tulisan gitu. Tapi sebenarnya pada saat berbicara orang ngerti aja gitu ya. Betul. Karena bahasa Tuli yang saya sampaikan tadi, ketika saya dalam bentuk tulisan mungkin agak bingung, tetapi ketika itu sudah diterapkan dalam bahasa isyarat sangat make sense sekali karena logika yang dipakai adalah logika visual. Nah, contoh misalkan kalau tadi saya mengatakan ikan dimakan bapak, ikan, nah karena di nggak ada, saya langsung makan bapak. Nah, artinya teman Tuli yang melihat ikan seperti ini, artinya orang Tuli akan mikir, ikannya segede apa itu ya? Kok bisa makan bapak ya? Makan bapak. Karena gambar yang pertama itu yang keluar dari pikiran mereka kan ada ikan, oke. Terus gambar yang kedua makan, oke. Berarti ada ikan yang lagi makan nih dalam gambar mereka. Makannya apa? Bapak. Lucu juga. Gambarnya kan seperti itu. Iya. Tapi kalau tadi kita balik lebih make sense. Bapak, oke. Bapak ngapain? Ya ada ikan. Ikannya diapain? Dimakan. Oke. Sebenarnya lebih kayak orang belajar bahasa isyarat itu bukan belajar tata bahasa, tapi sebenarnya lebih pengertian dari gerakan sama apa yang terjadi saat itu. Itu sebenarnya kayak gitu ya berarti ya Pak Frans ya? Betul. Oke, got the point kalau kayak gitu. Nah, sejarahnya orang bikin bahasa isyarat tuh apa ya Pak sebenarnya? Sejarah pertama kali gitu. Mungkin Pak Frans tahu kapan sih siapa sih orang pertama kali bikin bahasa isyarat gitu. Sebetulnya bahasa isyarat itu lahir sepanjang manusia orang Tuli itu ada. Jadi, mungkin udah beratus tahun bahkan jutaan tahun. Maka saya bilang tadi, setiap manusia pada pertama kalinya dia tumbuh berkembang itu pasti pakai bahasa isyarat. Nah, bedanya pada orang-orang yang dengar, mereka sudah punya preferensi atau alat bantu yang lain untuk menyampaikan suatu pendapat. Karena mereka bisa menggunakan telinganya untuk menyerap informasi dan mengeluarkan dalam bentuk suara pakai mulut. Nah, sementara
teman-teman tuli karena tidak punya inputnya, outputnya lewat mulut pun juga susah. Nah, input mereka hanya lewat mata, gitu. Input mereka lewat mata karena visual, outputnya karena mulut sulit. Ya mereka sedapat mungkin pakai isyarat, pakai gerakan, pakai ekspresi. Oke. Nah, sejak pertama itu ada. Nah, di Indonesia itu selain BISINDO saya katakan tadi, itu ada namanya SIBI juga, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Isyaratnya seperti ini BISINDO, ini SIBI, ini isyaratnya. Nah, SIBI itu 1960, yang setahu saya. Nah, itu belakangan ini agak cukup sangat dinamis dan cukup hangat. Tidak semua teman-teman tuli itu bisa menerima itu. Karena sejarah yang saya tahu tentang SIBI ini, yang pertama, mereka banyak mengambil bahasa isyarat bukan bahasa isyarat asli Indonesia, tetapi dari American Sign Language. Jadi akar bahasa yang diambil itu bukan asli Indonesia dan tidak digunakan oleh banyak tuli di Indonesia. Terus yang kedua, sistem bahasanya di SIBI itu mereka menggunakan ejaan yang disempurnakan dari pemerintah, dari orang dengar. Artinya bukan orang tuli Indonesia lagi. Nah, maka pada sejarah awalnya yang sekali lagi yang saya tahu itu tidak melibatkan teman tuli pada saat menetapkan SIBI itu menjadi bahasa tuli yang dipakai untuk seluruh sekolah luar biasa SLB. Plus minusnya sih memang bahwa di SIBI ini teman-teman tuli memang diajak untuk berpikir secara logis, secara terstruktur, secara sistematis seperti orang dengar pada umumnya. Kita nggak menggunakan kata istilah normal, agak sensitif kalau kita bedakan tuli dengan normal. Mereka juga mengatakan, gue normal kok, saya normal, cuman bahasa saya beda aja, gitu. Gitu. Nah, teman-teman ya positifnya SIBI itu pada saat teman-teman menulis sesuatu itu memang lebih jelas karena mereka sudah dikondisikan untuk berpikir berbahasa baik lisan maupun tulisan secara terstruktur. Nah, hanya sekali lagi dalam tanda petik ketidakpenerimaan teman-teman tuli pada umumnya itu karena sekali lagi akar bahasanya itu bukan bahasa kita. Ngomong bapak misalkan kita di Indonesia itu sering melihat bapak itu ya karena mungkin bapak kita berkumis lah dan segala macam. Ibu kita berkonde, jadi kita manggil ibu ya ini asli Indonesia tuh itu. Bayangan kita tentang ibu. Nah, bukannya bapak seperti ini, bukannya ibu seperti ini gitu. Ini kan dari luar negeri, dari Amerika. Kenapa? Karena mungkin kulturnya di Amerika sana kaum pria itu menggunakan topi koboi. Gitu yang menutupi dahi gitu. Nah, ibu-ibunya menggunakan kayak semacam kudung terus yang ada ikatan talinya di sini gitu. Bapak, ibu, kakek, nenek, kakek buyut, nenek buyut. Jadi dua gitu ya. Ini bapak, kakek buyut gitu. Kalau ini ibu, nenek buyut. Iya. Seperti menarik, itu. menarik. Nah, sementara kita nenek itu yang kita lihat dia suka nyirih di Indonesia. Jadi seperti ini atau seperti ini. Gini. Ini nenek. Beda banget ya berarti. Nenek. Karena gitu. Terus kalau saya lihat kakek-kakek itu kalau nggak seperti ini di Indonesia. Kalau pakai tongkat jalannya. Beda banget. Itu kan yang sering mereka lihat. Beda banget gitu artinya. Itu. Saya jadi ingat karena saya lagi baca buku gitu ya mengenai Master Your Brain gitu ya. Which is di buku itu tuh bicara mengenai orang dulu itu bahasanya adalah orang dulu tuh nggak punya bahasa kan. Orang tuh nggak tahu sejak kapan ada kata-kata gitu, ada kata, ada bicara gitu. Which is zaman dulu pun orang bicara dengan bahasa isyarat, komunikasi dengan bahasa isyarat gitu.
mungkin dari zaman batu. Kalau kita ngeliat film-film zaman dulu kan begitu kan ya, artinya ada bahasa isyarat. Betul. Artinya sebenarnya bahasa isyarat even lebih lama daripada bahasa tertulis atau verbal yang kita bicarakan sebenarnya, dari kata, istilahnya kata kali ya. Maksudnya dari kata itu bahasa isyarat itu jauh lebih, mungkin pertama kali manusia hidup malah menjadi bahasa isyarat udah ada kali, kalau kata saya mungkin itu kali ya, Pak Frans ya. Iya, betul. Makanya untuk teman-teman tuli itu kita sedapat mungkin menggunakan pendekatan yang sangat variatif untuk bisa mengajarkan mereka membaca, gitu, untuk mengisi hambatan pendengarannya. Tapi kalau ini dipakai pun untuk anak-anak yang non tuli, anak-anak yang dengar pun itu akan semakin cepat lagi. Contoh misalkan kalau seandainya kita mengajarkan kata buku, pertama adalah mana bentuknya, mana bentuk suaranya. Jadi bentuk bukunya, bentuk objeknya, dan bentuk bibirnya. Buku. Buku. Oke, buku. Terus yang kedua adalah ada gambarnya, terus ada tulisannya, B-U-K-U. Berarti ini itu ekuivalen atau sama dengan bentuk tulisan seperti ini, hubungan huruf B-U-K-U. Terus yang ketiga, buku itu dipadankan dengan isyarat. Buku. Oh ya, buku. Oke, buku. Saya jadi kebayang sih gitu ya. Bisa juga kan sebenarnya kita kan sering banget ya ada permainan, ice breaking atau apa. Sebenarnya bahasa isyarat bisa menjadi permainan gitu kan. Permainan dalam hal ini adalah gimana sih lo komunikasi sama orang gitu. Karena sebenarnya komunikasi tidak hanya kata, tapi dari gesture itu adalah komunikasi juga kan sebenarnya gitu kan. Gitu. Betul. Oke. Seru ya dengar ceritanya Pak Frans tadi, bagaimana bahasa isyarat itu bisa menjadi penyambung bagi banyak orang. Nah, kita akan dengerin kelanjutannya. Bagaimana kelanjutannya? Tunggu di sesi berikutnya. Sampai jumpa di sesi berikutnya, dan jangan lupa untuk klik tanda subscribe dan tanda lonceng untuk Anda tahu cerita selanjutnya. Sampai jumpa.